Halo pemirsa, jumpa kembali bersama dengan saya Rosalin dalam program Pesona Desa. Sebuah program yang akan mengajak Anda melihat lebih dekat mengenai potensi-potensi yang ada di kabupaten di seluruh Indonesia. Kabupaten Kutai Kartanegara memiliki 3 wilayah dengan karakteristik yang berbeda-beda. Wilayah hulu Sungai Mahakam, wilayah tengah, serta pesisir laut. Dengan 3 karakteristik yang ada, masing-masing memiliki potensi unggulan. Wilayah hulu sungai dan pesisir laut memiliki potensi unggulan perikanan. Sementara wilayah tengah memiliki potensi unggulan berupa pertanian. Yang menarik, badan usaha milik desa di Kabupaten Kutai Kartanegara tersebut sudah berjalan cukup baik. Lantas sejauh manakah peran dari dana desa dengan memanfaatkan potensi yang ada untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat di Kabupaten Kutai Kartanegara? Nah pemirsa, langsung saja kita simak ulasannya berikut ini. Kabupaten Kutai Kartanegara merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Kalimantan Timur dengan ibu kota kabupaten yang terletak di Tenggarong. Kabupaten Kutai Kartanegara memiliki luas wilayah 27.263,10 km persegi, serta luas perairan 4.097 km persegi. Butuh sekitar 3 jam perjalanan darat dari kota Balikpapan untuk bisa sampai di Kabupaten Kutai Kartanegara. Saya pun tak menyia-nyiakan kesempatan ketika mendapat giliran menjelajahi kabupaten ini. Pemirsa, di belakang saya ini merupakan Jembatan Mahakam yang menjadi salah satu ikon kebanggaan dari Kabupaten Kutai Kartanegara. Masyarakat Tenggarong yang menjadi ibu kota Kabupaten Kutai Kartanegara sudah tidak merasakan trauma lagi akibat ambruknya jembatan ini yang menewaskan puluhan jiwa di tahun 2011. Dan sekarang, saya sudah berada di Kabupaten Kutai Kartanegara. Ingin tahu potensi apa yang dimiliki kabupaten ini? Ikuti saya. Kabupaten Kutai Kartanegara memiliki 3 wilayah dengan karakteristik yang berbeda. Wilayah pertama adalah terletak di daerah hulu di Sungai Mahakam. Sementara wilayah kedua adalah di tengah-tengah aliran Sungai Mahakam, sedangkan wilayah ketiga adalah wilayah pesisir pantai. Wilayah pertama yang saya sambangi adalah wilayah tengah aliran Sungai Mahakam, tepatnya di ibu kota kabupaten yaitu Tenggarong. Karena tepat di pusat ibu kota, di Tenggarong sendiri terdapat objek wisata Pulau Kumala. Pada tahun 2002 lalu, Pulau Kumala diresmikan menjadi objek wisata karena keindahan alamnya serta letaknya yang berada di tengah Sungai Mahakam. Luas Pulau Kumala kurang lebih 81 hektar. Sebagai taman rekreasi, Pulau Kumala memiliki berbagai wahana permainan. Yang menarik lagi, pengunjung yang hendak datang dan menikmati suasana Pulau Kumala harus menyeberangi jembatan penghubungnya. Setelah puas bermain di Pulau Kumala, penjelajahan saya terkait dengan penyerapan serta pemanfaatan dana desa di Kabupaten Kukar pun dimulai. Destinasi pertama saya yang saya tuju adalah Desa Sumbersari, Kecamatan Loakolu. Pemirsa, sekarang saya sudah berada di Desa Sumbersari, Kecamatan Loakolu. Potensi apa saja yang dimiliki desa ini yang telah dinobatkan sebagai desa wisata? Ikuti saya. Kebetulan, kedatangan saya di Desa Sumbersari ini juga bertepatan dengan kunjungan Bapak Wakil Bupati Kukar, yaitu Bapak Edi Damansyah. Ada hal menarik dalam sosok Wakil Bupati Kukar ini di setiap kunjungannya ke desa-desa. Beliau selalu mengendarai motor trail bersama rombongannya sambil mendengarkan langsung keluh kesah yang dialami warganya. Termasuk juga saat berkunjung ke Desa Sumbersari ini. Jadi saya pun bisa sekalian ikut dengan rombongan motor trail ini. Desa Sumbersari ini memiliki potensi pertanian yang cukup bagus. Pemerintah desa sedang menggalakkan penanaman hortikultura kepada semua masyarakat desa. Selain lahan pertanian yang dimiliki,
sebagian besar warga desa memanfaatkan pekarangan rumah mereka untuk ditanami berbagai tanaman jenis hortikultura. Saya bersama Pak Edi sempat melihat langsung salah satu lahan pertanian milik warga desa Sumbersari yang ditanami berbagai sayur mayur. Pemberdayaan badan usaha milik desa BUMDes itu didorong pemerintah kabupaten itu nanti sebagai mewadahi penampung dari hasil hortikultura yang diproduksi oleh petani yang ada di desa Sumbersari ini. Adalah Sutarno, ketua kelompok Tani Sari Rukun yang setahun belakangan ini menjalankan bisnis budidaya atau pertanian hortikultura. Berbagai jenis sayuran ia tanam, seperti sawi hijau, salada, serta daun bawang. Berbagai permasalahan kerap dialami oleh para petani di sini, termasuk Pak Sutarno. Namun beruntung, sekarang sudah ada program dana desa dari pemerintah pusat, khususnya Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi. Melalui dana desa, aparatur desa kini lebih leluasa mengembangkan potensi-potensi yang ada di desa tersebut. Infrastruktur jalan yang sebelumnya juga menjadi permasalahan yang dihadapi masyarakat desa, kini lambat laun mulai teratasi. Melalui anggaran dana desa yang mengalir pada tahun 2015 dan 2016 ini, aparatur desa telah membangun jalan lingkungan serta jalan usaha tani. Pemanfaatan sangat luar biasa yang mana bisa kita lihat sendiri ini adalah DD yang tahun 2016 yang barusan selesai, baru bulan kemarin. Ini manfaatnya sangat luar biasa untuk menunjang pembangunan terpadu. Di sini juga ada kegiatan pembuatan kompos pupuk organik dan terintegrasi juga ini penanaman padi secara organik juga. Melalui pembangunan infrastruktur ini, diharapkan bisa meningkatkan perekonomian masyarakat desa Sumbersari itu sendiri. Perlahan tapi pasti, desa Sumbersari terus bergerak menuju ke arah desa mandiri. Terbukti dengan sudah didirikannya Badan Usaha Milik Desa atau BUMDes. BUMDes yang diberi nama Bangun Kerso ini bergerak di bidang penjualan perlengkapan pertanian, jasa penyewaan peralatan pertanian, serta penjualan bahan-bahan bangunan. Kedepannya, BUMDes ini juga akan membuat program simpan pinjam bagi masyarakat desa Sumbersari, sambil menunggu tambahan modal. Kebetulan, melalui alokasi dana desa tahun 2016 ini, BUMDes Bangun Kerso juga mendapat kucuran dana. Ini lagi panen kok males-malesan. Siapa yang malas? Saya ini lagi nunggu tengkulak. Masa hari gini masih urusan sama tengkulak? Memang mau jual kemana lagi kalau bukan sama tengkulak? Kang, saya punya panen dijual ke BUMDes. Harganya bersaing. BUMDes? Apa itu? Udah, ayo. Ayo ikut. Ini BUMDes, Badan Usaha Milik Desa, milik kita warga desa. Hebat ya. BUMDes itu solusi buat para petani untuk menjual hasil panennya dengan harga bersaing. Dan juga membantu memasarkan produk lokal kayak gini nih. BUMDes asal dananya dari mana? Dari dana desa yang digelontorkan pemerintah pusat, tapi yang kelola warga desa sendiri. BUMDes bisa buat simpan pinjam, Kang. Di BUMDes ini juga tersedia benih, pupuk, dan barang-barang kebutuhan lainnya loh. Dengan BUMDes saya yakin, panen mendatang saya bisa menabung lebih banyak lagi. Bersama membangun Indonesia dari pinggiran. Kang, ini lagi panen kok males-malesan. Siapa yang malas? Saya ini lagi nunggu tengkulak. Masa hari gini masih urusan sama tengkulak? Memang mau jual kemana lagi kalau bukan sama tengkulak? Kang, saya punya panen dijual ke BUMDes. Harganya bersaing. BUMDes? Apa itu? Udah, ayo. Ayo ikut. Ini BUMDes, Badan Usaha Milik Desa, milik kita warga desa. Hebat ya. BUMDes itu solusi buat para petani untuk menjual hasil panennya dengan harga bersaing. Dan juga membantu memasarkan produk lokal kayak gini nih. BUMDes asal dananya dari mana?
dari dana desa yang digelontorkan pemerintah pusat, tapi yang kelola warga desa sendiri. BUMDes bisa buat simpan pinjam, Kang. Di BUMDes ini juga tersedia benih, pupuk, dan barang-barang kebutuhan lainnya loh. Dengan BUMDes saya yakin, panen mendatang saya bisa menabung lebih banyak lagi. Bersama membangun Indonesia dari pinggiran. Penjelajahan saya di Kabupaten Kutai Kartanegara terus berlanjut. Destinasi saya berikutnya adalah wilayah hulu Sungai Mahakam, tepatnya di Desa Muara Enggelam, Kecamatan Muarawis. Perjalanan saya kali ini juga masih didampingi oleh Bapak Wakil Bupati Kukar, yaitu Edi Damansyah. Setelah kurang lebih 1 jam perjalanan menggunakan perahu katingting, akhirnya saya tiba di Desa Muara Enggelam. Ada yang unik dari Desa Muara Enggelam ini, di mana seluruh wilayah desa adalah perairan, tanpa ada daratan sedikit pun. Rumah-rumah milik warga, sebagian besar juga merupakan rumah apung, yaitu rumah yang akan mengikuti posisi permukaan air ketika sedang pasang ataupun surut. Mayoritas mata pencaharian warganya merupakan nelayan tradisional. Demi memaksimalkan potensi yang ada di Desa Muara Enggelam, berbagai infrastruktur terus dikembangkan. Melalui alokasi dana desa, aparatur desa terus membangun infrastruktur berupa jalan yang menjadi urat nadi penggerak ekonomi di Desa Muara Enggelam itu sendiri. Pembangunan desa dari dana DD itu di tahun 2015 kami mendapat bantuan dari dana desa itu 275 manfaatnya digunakan untuk pembangunan jembatan yang ada di Desa Muara Enggelam. Di tahun 2016 kami mendapat bantuan dari dana DD itu sekitar 600 juta. Itu untuk melanjutkan pembangunan desa-desa Muara Enggelam yang ada di ini. Pembangunan jalan atau jembatan yang menjadi penghubung antar warga merupakan salah satu cara untuk menuju ke arah desa mandiri. Karena masyarakat bisa merasakan langsung manfaatnya. Angan-angan menjadikan desa sebagai motor pembangunan nasional sangat terasa di desa ini. Hal itu bisa terlihat dari pesatnya perkembangan usaha yang dilakukan oleh Badan Usaha Milik Desa atau BUMDes di Desa Muara Enggelam. Kebijakan pertama, upaya pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara berkaitan dengan BUMDes ini melalui dana desa itu ada penyertaan modalnya. Jadi dari penyertaan modal inilah awalnya sehingga beberapa jenis usaha dikembangkannya, seperti salah satu contoh BUMDes Bersinar Desaku di Desa Muara Enggelam ini. Salah satu yang dikelola adalah listrik tenaga surya komunal. Dalam waktu yang cukup singkat, terhitung sejak beroperasi pada bulan Maret 2015 lalu, 2 bulan kemudian, BUMDes ini berhasil meraup keuntungan sebesar 250 juta rupiah. Bagi warga Desa Muara Enggelam itu sendiri, kehadiran BUMDes ini terasa manfaatnya. Hampir serupa dengan Desa Muara Enggelam, di Desa Kedang Ipil, Kecamatan Kota Bangun, juga demikian. Potensi perkebunan, terutama perkebunan singkong yang ada di desa ini, membuat aparatur desa sigap dan kemudian membentuk badan usaha milik desa yang bergerak di bidang pengolahan singkong. Saya sempat bertemu dengan Bapak Kuspawansyah selaku Kepala Desa Kedang Ipil yang sekaligus pengurus BUMDes setempat. Kabupaten Kukar terus menggeliat. Beberapa desa telah menunjukkan kemajuan dalam bidang perekonomian lewat badan usaha milik desa. Momen ini tentu bisa menjadi tonggak bagi pemerintah kabupaten untuk terus membantu dan memberikan stimulus bagi desa-desa lainnya di Kabupaten Kukar itu sendiri. Bentuk dari BUMDes ini harus perlu difikirkan. Apa sih bentuk dari BUMDes ini yang cocok sehingga masyarakat itu bisa menikmati? Dana yang akan tercurah ke desa, tersalurkan ke desa itu semakin banyak. Tentu kita membutuhkan dukungan dari sumber daya manusia yang
bisa jauh lebih akuntabilitasnya lebih bagus, ya, lebih transparan dan sebagainya. Kenapa tidak kemudian juga difikirkan untuk membangun SMK-SMK yang difokuskan juga untuk mensupport atau mensuplai kebutuhan SDM yang ada di daerah tadi. Nah, jadi ini akan menjadi sebuah kekuatan yang besar sehingga betul-betul desa itu akan berkembang dengan kekuatannya, ya, dan dengan seluruh kemampuannya untuk menjadi sebuah pusat pertumbuhan baru. Kang, ini lagi panen kok males-malesan. Siapa yang malas? Saya ini lagi nunggu tengkulak. Masa hari gini masih urusan sama tengkulak? Memang mau jual kemana lagi kalau bukan sama tengkulak? Kang, saya punya panen dijual ke BUMDes. Harganya bersaing. BUMDes? Apa itu? Udah, ayo. Ayo ikut. Ini BUMDes, badan usaha milik desa, milik kita warga desa. Hebat ya. BUMDes itu solusi buat para petani untuk menjual hasil panennya dengan harga bersaing. Dan juga membantu memasarkan produk lokal kayak gini nih. BUMDes asal dananya dari mana? Dari dana desa yang digelontorkan pemerintah pusat, tapi yang kelola warga desa sendiri. BUMDes bisa buat simpan pinjam, Kang. Di BUMDes ini juga tersedia benih, pupuk, dan barang-barang kebutuhan lainnya loh. Dengan BUMDes saya yakin, panen mendatang saya bisa menabung lebih banyak lagi. Bersama membangun Indonesia dari pinggiran. Kang, ini lagi panen kok males-malesan. Siapa yang malas? Saya ini lagi nunggu tengkulak. Masa hari gini masih urusan sama tengkulak? Memang mau jual kemana lagi kalau bukan sama tengkulak? Kang, saya punya panen dijual ke BUMDes. Harganya bersaing. BUMDes? Apa itu? Udah, ayo. Ayo ikut. Ini BUMDes, badan usaha milik desa, milik kita warga desa. Hebat ya. BUMDes itu solusi buat para petani untuk menjual hasil panennya dengan harga bersaing. Dan juga membantu memasarkan produk lokal kayak gini nih. BUMDes asal dananya dari mana? Dari dana desa yang digelontorkan pemerintah pusat, tapi yang kelola warga desa sendiri. BUMDes bisa buat simpan pinjam, Kang. Di BUMDes ini juga tersedia benih, pupuk, dan barang-barang kebutuhan lainnya loh. Dengan BUMDes saya yakin, panen mendatang saya bisa menabung lebih banyak lagi. Bersama membangun Indonesia dari pinggiran. Penjelajahan saya selanjutnya adalah wilayah pesisir di Kabupaten Kutai Kartanegara. Di wilayah ini, saya akan melihat bagaimana dukungan pemerintah dalam mendorong terbentuknya desa mandiri melalui pengembangan potensi kreatif serta daya dukung lainnya. Salah satunya yang ada di Desa Gas Alam Kecamatan Muara Badak. Di desa ini, ada industri rumah tangga yang tengah dikembangkan oleh salah seorang warga desa. Pemirsa, salah satu potensi yang tengah dikembangkan di Desa Gas Alam Kecamatan Muara Badak ini adalah bisnis pengolahan hasil perikanan berbentuk kerupuk amplang. Dan sekarang saya akan mengajak pemirsa untuk melihat langsung pengolahan kerupuk amplang. Potensi perikanan yang cukup melimpah di wilayah ini membuat warga berlomba untuk membuat ide kreatif dari industri turunan ikan tersebut. Ibu Nurilang salah satunya. Seperti ada ikan bandeng, ada cumi, ada juga seperti telur kepiting, udang, dan rumput laut. Untuk saat ini, pemasaran kerupuk amplang Ibu Nurilang baru seputaran Kabupaten Kutai Kartanegara dan juga Kota Samarinda saja. Kalaupun ada yang dipasarkan keluar, mungkin lewat kerabat atau teman dekat yang membawanya ketika sedang pulang ke Kutai Kartanegara. Padahal secara rasa, kerupuk amplang milik Ibu Nurilang ini terbilang cukup renyah dan enak. Jika ini dikelola dengan baik, bukan tak mungkin akan semakin besar dan bisa menyerap tenaga kerja yang semakin besar pula. Sehingga perekonomian desa pun turut terangkat. Setelah puas, perjalanan saya lanjutkan kembali. Kali ini,
Destinasi selanjutnya adalah Desa Kersik, Kecamatan Marangkayu. Pemirsa, saat ini saya sudah berada di Desa Kersik, Kecamatan Marangkayu. Ingin tahu sejauh apa pemanfaatan dana desa di desa yang masyarakatnya mayoritas berprofesi sebagai nelayan? Ikuti saya. Mayoritas penduduk di Desa Kersik memiliki mata pencarian ganda, yaitu sebagai nelayan sekaligus juga petani. Karena di saat musim angin dan ombak besar, para nelayan memutuskan tak melaut dan konsentrasi pada pertanian. Hanya saja, wilayah pertanian di pesisir tak sama dengan wilayah-wilayah lainnya. Jadi, tak semua jenis tanaman bisa ditanam di daerah tersebut. Karena alasan itu pula, akhirnya aparatur desa memutuskan melakukan pembangunan penggalian saluran perkebunan melalui alokasi dana desa. Di samping penggalian saluran perkebunan ini juga saya manfaatkan untuk pembuatan drainase, Pak. Ada drainase, juga ada semenisasi jalan. Selain masalah kesuburan tanah, kendala lain yang dihadapi masyarakat pesisir adalah soal abrasi. Menurut Jamaluddin, anggaran dana desa yang diterima pihaknya belum mencukupi untuk menanggulangi masalah tersebut. Saya Bupati Kutai Kartanegara, Rita Widyasari, PSD mengucapkan terima kasih atas dana ADD pembangunan desa yang diberikan oleh pemerintah pusat. Terima kasih. Meski demikian, tanpa menafikan upaya yang dilakukan oleh pemerintah pusat, Rita tetap mengucapkan terima kasih atas program dana desa yang telah berjalan sejak tahun 2015 tersebut. Karena menurutnya, program dana desa ini merupakan salah satu solusi percepatan pembangunan di Kutai Kartanegara. Melalui pengembangan potensi pertanian dan perikanan, serta penambahan bidang usaha BUMDes yang dimiliki oleh Kabupaten Kutai Kartanegara, maka bukanlah hal yang tidak mungkin jika kabupaten ini bisa menjadi wilayah yang mandiri. Semua tentu saja dapat terwujud jika didukung oleh stakeholder yang ada. Nah pemirsa, 30 menit sudah kebersamaan kita dan semoga tayangan ini dapat memberikan inspirasi bagi desa-desa di kabupaten di seluruh Indonesia. Sehingga Desa Membangun Indonesia tidak hanya menjadi slogan belaka. Saya Rosalin mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Kita jumpa lagi di episode mendatang. Sampai jumpa.